Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat Pok Gereja Laharoy mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Marilah kita mulai ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap hadirat-Nya dengan nyanyian syukur, karena kasih-Nya yang selalu berlimpah dan tetap mempersatukan kita dalam persekutuan umat-Nya, melalui ibadah minggu di rumah masing-masing saat ini. Kasih setia-Nya kekal sampai selama-lamanya, dan janji atas berkat-berkat-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita. Terpujilah Allah yang agung dan mulia. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 5 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita sekalian adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut, beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Suci, Engkau sudah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membukakan hati dan menyambut Roh-Mu yang kudus, menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah iman kami kepadamu, supaya kami dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah kami di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya.
Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Ke-10 perintah Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menyediakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1-17. Jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari vokal grup Komisi Bapak-Bapak.
Jemaat diundang bangkit berdiri dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati. Kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, demi kasih-Mu, Engkau menyuruh Yesus anak-Mu yang tunggal datang kepada kami untuk mengajar dan memimpin kami datang kepadamu. Di dalam darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib, Engkau sudi memperdamaikan kami denganmu. Dan dalam kebangkitannya dari antara orang mati, Engkau sudah mengurapi dan menegakkan bagi kami seorang iman besar yang mempertemukan kami kembali dengan kehendak-Mu. Puji dan hormat kami panjatkan kepadamu di tempat yang maha tinggi, karena hanya oleh kehendak-Mu sendirilah kami sanggup berdiri di hadapan takhta-Mu dalam rumah-Mu yang kudus. Peliharalah kami sampai kepada akhir hayat kami, supaya kami turut beroleh selamat yang Engkau peruntukkan bagi umat-Mu, demi pengorbanan anak-Mu untuk kami. Amin. Berita pengampunan dosa dan amanat hidup baru, bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya, dengan perantara Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 8 ayat 1, 7, 25. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari PKJ 198 bait yang pertama. Di hatiku ya Yesus. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari Minggu Pentakosta saat ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Almanak Kristen Indonesia Baki, yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan 13, dengan tema diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan serta terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
yang senantiasa kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu Pentakosta saat ini, kami sekalian jemaat-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, ya Allah, kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk hadir dan berkarya di tengah-tengah kami semua jemaat, agar kami semua boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah melalui firman Tuhan saat ini, kami boleh menangkap makna dan arti dari Pentakosta, makna dan arti dari turunnya Roh Kudus bagi hidup beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada Minggu Pentakosta saat ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara,
Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu Pentakosta saat ini. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari Minggu ini, seluruh gereja-gereja di dunia, termasuk juga di Indonesia tercinta ini, memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus yang sering disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Sekali lagi saudara-saudara, Hari Raya Pentakosta dan bukan Hari Raya Pantekosta. Hal ini sangat penting. Karena jangan sampai kita orang Kristen yang memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus salah atau keliru di dalam menyebutkannya. Dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, sebutan yang benar untuk hari raya turunnya Roh Kudus adalah Pentakosta dan bukan Pantekosta. Kenapa? Karena kata Pante atau Pantekosta di dalam bahasa Yunani tidak ada artinya. Yang ada artinya di dalam bahasa Yunani adalah kata penta atau Pentakosta yang berarti ke-50. Sebab hari raya turunnya Roh Kudus terjadi pada hari ke-50 sesudah hari Paskah. Dengan demikian, saudara-saudara, sebutan yang benar untuk hari turunnya Roh Kudus adalah Pentakosta dan bukan Pantekosta. Hal ini senada dengan bahasa Indonesia misalnya Pentahira dan bukan Pantehira. Atau pentahbisan dan bukan pantehbisan. Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih, apakah yang terjadi pada hari Pentakosta? Apakah yang terjadi pada hari turunnya Roh Kudus? Firman Tuhan saat ini katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 bahwa yang terjadi pada hari raya Pentakosta adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, di dalam ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang kedua, di dalam ayat 3 dikatakan,
dan tanpa Allah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, tiupan angin yang keras dan lidah-lidah api pada hari Pentakosta merupakan simbol, merupakan lambang bahwa Roh Kudus itu menggerakkan. Itu simbol angin. Dan juga Roh Kudus itu membakar. Itulah simbol lambang api. Saudara-saudara, Roh Kudus membakar apa? Jawabannya adalah membakar hati serta semangat orang-orang percaya. Membakar hati dan semangat murid-murid Yesus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lihat ayat 11. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selanjutnya, karya Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa adalah firman Tuhan katakan mempersatukan seluruh orang percaya yang berasal dari berbagai latar belakang bangsa, latar belakang suku, adat istiadat, ras, dan lain-lain. Lihat ayat 4 sampai dengan ayat 11. Di mana ada yang berasal dari Mesir, ada yang berasal dari Libya, ada yang berasal dari Persia, Media, Elam, Mesopotania, dan lain-lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari raya Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus kerap disebut sebagai hari lahirnya gereja. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta, pada waktu itu, seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus dipersatukan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau ada yang bertanya kepada kita, kapankah gereja lahir? Jawabannya adalah gereja lahir pada hari Pentakosta. Gereja lahir pada hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mengapa Tuhan mengutus dan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, kepada murid Tuhan? Jawabannya adalah supaya orang-orang percaya, supaya murid-murid Tuhan tidak galau, tidak bimbang, tidak khawatir, dan tidak takut di dalam mengarungi kehidupan dan menjalankan tugas pengutusan di tengah-tengah dunia ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid, orang-orang beriman, tidak dibiarkan Tuhan menjadi yatim piatu. Tidak dibiarkan Tuhan
murid-murid berjalan sendiri dan terombang-ambing di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, penderitaan, dan pergumulan yang begitu berat. Tidak. Di dalam Injil Yohanes 14, ayat ke-26 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Tuhan Yesus mengutus Parakletos, penghibur, penolong untuk murid-muridnya. Untuk setiap orang yang percaya. Sehingga di dalam mengarungi kehidupan ini, serta melaksanakan tugas pengutusan di tengah-tengah dunia ini, murid-murid Yesus tidak berjalan sendiri. Dan murid-murid Yesus jadi tidak galau, tidak bimbang, tidak khawatir, dan tidak takut. Sebab ada Tuhan, ada Allah yang menyertai, ada Roh Kudus, ada Parakletos yang selalu mendampingi, menghibur, menguatkan, dan menolong. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Apabila kita memperhatikan situasi dewasa ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di muka bumi ini, serta juga di tengah-tengah bangsa dan negara kita tercinta, hampir semua orang, saudara-saudaraku, mengalami kegalauan. Hampir semua orang mengalami kekhawatiran dan juga ketakutan. Lihat saja, banyak orang takut keluar rumah. Ke pasar takut. Takut tertular. Takut terinfeksi. Takut mati, dan takut-takut yang lain. Dari sudut psikologi, saudara-saudara, ketakutan adalah sesuatu yang wajar sebagai salah satu emosi dasar manusia. Namun demikian, apabila ketakutan itu selalu menghantui dan dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan, maka ketakutan itu akan jadi masalah besar. Mengapa? Sebab ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, ketika kita terus-menerus dihantui oleh ketakutan, maka sukacita dan damai sejahtera kita akan lenyap. Sukacita dan damai sejahtera kita akan hilang dan akan terampas oleh ketakutan itu. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam keadaan yang seperti ini, kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya perlu penolong. Kita semua perlu Parakletos, perlu Roh Kudus. Alkitab nyatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 17, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan
Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, kita tidak seharusnya hidup di dalam kungkungan ketakutan. Sekalipun hidup ini berat, sekalipun hidup ini penuh dengan bahaya, tidak seharusnya lalu membuat kita jadi khawatir dan takut secara berlebihan. Kenapa? Sebab ada Allah, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Roh Kudus, Parakletos, yang menolong saudara dan saya. Di dalam Yesaya 41, ayat 10, firman Tuhan dengan indah berkata begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita merespons firman Tuhan pada hari Pentakosta saat ini dengan memuji Allah dari Kidung Jemaat nomor 432, bait 1 dan 2. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Yang melandasi persembahan kita di minggu pagi hari ini terambil dari firman Tuhan, Filipi 4 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut keyakinan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberitahukan kepada jemaat persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah minggu pagi hari ini dapat dikumpulkan dan disampaikan kepada bendahara melalui transfer rekening kas jemaat dengan nomor rekening nomor 051 001 000 229 564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui sekretariat gereja pada setiap hari Selasa pukul 13 sampai dengan 17 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Saat kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 264 bait yang pertama. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami, di mana Tuhan telah menghantar kami dalam ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan kepada kami, yang membawa kami kepada kedamaian dalam menjalani kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dan berkatilah agar persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini, dan kami majelis, komisi-komisi, panitia dan tim yang akan mengelola persembahan umat-Mu ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Inilah doa persembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Pelayanan dan kesaksian. A. Penambahan pendeta pembantu. Menindaklanjuti hasil rapat jemaat
dan rapat kerja POK Gereja Laharoy, serta hasil rapat Majelis Jemaat pada tanggal 20 Mei 2020. Bersama ini kami sampaikan kepada jemaat bahwa penambahan pendeta pembantu TUG di POK Gereja Laharoy akan segera diproses Majelis Jemaat sesuai ketentuan dalam pedoman kerja pendeta yang ditetapkan Majelis Jemaat dan disahkan oleh MPH PGIW DKI Jakarta. Mohon dukungan jemaat. B. Pembagian paket peduli jemaat terdampak COVID-19. Penyerahan secara simbolis paket sembako kepada 7 orang perwakilan jemaat telah dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2020 di ruang Gereja Laharoy, dan 81 paket akan diberikan di rumah koster setiap harinya. Untuk itu, kepada jemaat yang terdaftar namanya di sekretariat dan telah dihubungi oleh korwil masing-masing agar dapat mengambil paket sembako tersebut di rumah koster gereja. Paket sembako tersebut adalah bersumber dari donasi yang diberikan oleh jemaat POK Gereja Laharoy yang terkumpul melalui dompet peduli jemaat terdampak COVID-19. 2. Bidang sekretariat. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang makin cepat dan meluas, dan berdasarkan himbauan Majelis Pekerja Harian PGI kepada seluruh gereja-gereja terkait perpanjangan pelaksanaan ibadah di rumah tertanggal 22 Mei 2020, bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat POK Gereja Laharoy bahwa kegiatan pelaksanaan ibadah minggu di rumah diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2020. Apabila dalam perjalanan waktu situasi sudah reda dan membaik, maka masa tersebut di atas akan ditinjau kembali. 3. Panitia pemilihan Majelis Jemaat periode 2020-2024. Bagi para calon majelis yang telah dihubungi oleh Panli guna melengkapi kekurangan syarat administrasi yang bersangkutan, mohon agar dapat segera melengkapinya dengan mengirimkan data yang kurang tersebut kepada Panli di wilayah masing-masing melalui WhatsApp. Mohon agar kelengkapan syarat administrasi tersebut dapat dipenuhi dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 4. Ucapan terima kasih. Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat POK Gereja Laharoy mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan seluruh petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian warta minggu ini. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang senantiasa kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kasih setia Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, bagi rumah tangga, keluarga lepas keluarga, dan juga seluruh jemaat yang memungkinkan jemaat Tuhan ada dan hidup sampai dengan saat ini. Di dalam syafaat kami mau memohon untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan karena masalah-masalah, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan,
masalah studi, maupun yang belum mendapatkan jodoh, serta yang belum mendapatkan momongan, dan lain-lain. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan memberikan jalan keluar yang terbaik dan yang terindah untuk setiap masalah dan pergumulan dari seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita, saudara-saudara kami yang mengalami beban hidup yang berat, termasuk secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Tiurma Silitonga Boru Nababan, Bapak Peginte, Ibu Mariana Sitinjak, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyala, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Binsar Sitompul, dan juga Bapak Diki Kurniawan yang sakit dan dirawat di rumah sakit Siloam, serta saudara-saudara kami yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan di dalam nama Yesus, berkenanlah Engkau menjamah, berkenanlah Engkau memberkati obat-obat yang diminum dan perawatan yang dilakukan. Berkenanlah Engkau memberikan kekuatan iman dan sekaligus pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga mohon cinta kasih Tuhan bagi seluruh gereja-gereja di dunia, termasuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan PGIW DKI Jakarta di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Secara khusus, kami mohon petunjuk, bimbingan, dan kekuatan, serta pertolongan yang dari Tuhan bagi majelis jemaat POG Gereja Lahai-Roy, komisi-komisi, badan, tim, pengurus wilayah 1 sampai dengan 7, termasuk juga panitia pemilihan calon majelis periode tahun 2020 sampai dengan 2024, dan panitia pembangunan rumah pastori di dalam penyelesaiannya. Tuhan, Engkau berkati seluruh pelayanan kami. Bapa di surga, kami juga saat ini mau berdoa sebagai warga negara untuk pemerintah bangsa dan negara yang pada saat ini mengalami pergumulan yang sangat berat akibat bencana pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan dan pengasihan agar bencana pandemi COVID-19 ini
dapat cepat berlalu. Dan kami juga semua jemaat-Mu boleh senantiasa Tuhan lindungi, boleh senantiasa Tuhan kuatkan di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada akhirnya kami jemaat-Mu mau bersyukur. Kami seluruh jemaat-Mu mau berterima kasih atas segala anugerah, rahmat, berkat, dan rejeki yang tetap Engkau limpahkan kepada kami. Kekuatan dan kesehatan, serta panjang umur, hari ulang tahun jemaat-Mu, baik itu hari ulang tahun perkawinan, maupun hari ulang tahun kelahiran, di dalam kurun waktu tanggal 25 sampai dengan 31 Mei 2020 ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu boleh semakin lengkap dan semakin penuh. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami, yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan memuji Tuhan untuk nyanyian pengutusan. Karena itu, kami undang jemaat bangkit berdiri. Nyanyian pengutusan NKB 100, bait 1 dan 2. Thank you.
Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang tinggallah di tengah keluarga kita masing-masing dengan damai sejahtera Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kami, pendeta dan majelis jemaat, mengucapkan Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.